Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herwan Saipul-Rijal, NIM 857370265. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PBJJ Bogor. Di sini saya akan melakukan praktik tentang struktur sistem pencernaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tujuan praktikum kali ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Urutan bagian organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, dan yang terakhir anus. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah organ pencernaan utama dan yang kedua adalah organ pencernaan pelengkap. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan yaitu ada kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim terdiri dari hati dan pankreas. Organ pencernaan utama 1. Rongga mulut. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan rongga mulut. Yang pertama ada pencernaan mekanis, meliputi gigi dan lidah. Gigi mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Sedangkan lidah menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa dibantu kelenjar ludah. Kemudian pencernaan kimiawi adalah kelenjar ludah yang mengandung enzim petialin. Fungsinya untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Kemudian yang kedua kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat diregangkan untuk menampung makanan. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis pada lambung yaitu berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Yang kedua ada pencernaan kimiawi pada lambung, berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau enzim renin dan enzim pepsin. Yang keempat ada usus halus, saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Makanan diproses secara kimiawi. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, muara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Kemudian yang terakhir ada usus penyerapan atau ileum. Terdapat jojut usus atau pili yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Kemudian yang kelima ada usus besar atau kolon. Usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Kemudian yang keenam ada rektum dan anus. Rektum dan anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Kemudian selanjutnya ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Kemudian ada pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat berikut. Yang pertama ada enzim amilase, yaitu merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian ada enzim tripsin, yaitu merombak protein menjadi asam amino. Ada enzim lipase, yaitu untuk merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu
manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya dengan menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanis dan secara kimiawi, di mana proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul-molekul makanan komplit menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.